mata uang kripto itu butuh sesuatu ya. Yang pertama adalah mereka butuh aset pelindung. Ya, apa sih aset yang melindungi dari nilai mata uang kripto ini? Yang kedua, butuh konsep bisnis usaha yang masuk akal dan jelas. Ya. Yang ketiga adalah butuh legalitas dan transparansi. Menentukan yang layak investasi itu seperti apa sih? Oke. Yang pertama adalah legalitas. Jadi walaupun tadi yang saya bilang ya, cryptocurrency itu tidak ada regulatornya, belum ada regulatornya. Ya, tetapi bukan berarti bahwa bisa seenak-enaknya. Ya. Setidak-tidaknya perusahaan yang menciptakan itu harus ada legalitasnya. Ya, dan di negara yang jelas tentu saja ya. Ya, jangan sampai di negaranya kayak British Virgin Island, Panama, Vanuatu, Seychelles, ya kan, Grenadines, yang kita aja nggak tahu itu di mana. Itu dia, ya. Yang kedua, ya ini legalitas ini yang pertama juga siapa foundernya, bagaimana background mereka, ya. Apakah benar perusahaan itu terdaftar? Nah, ini harus dicek ya. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku, oh perusahaan kita terregistrasi di mana? Ya itu harus dicek, benar nggak perusahaannya terdaftar di negara tersebut. Nah, yang kedua adalah konsepnya, ya. Satu yang paling penting ya, ini kata-kata gini, sesuatu yang terdengar terlalu bagus, terlalu indah, itu kadang-kadang nggak benar. Nah, jadi yang paling penting adalah konsepnya itu masuk di akal dan mudah dipahami atau tidak. Ya, mungkin nggak konsep mereka itu dilakukan, mungkin nggak konsep mereka itu terjadi. Oke, yang terakhir adalah apa timbal balik yang akan Anda dapatkan dari bisnis yang dijalankan. Ingat, yang namanya ICO itu, ya, yang namanya ICO itu penggalangan dana untuk menjalankan bisnis. Jadi seperti saham, ya, tapi mereka bukan jualan saham perusahaannya, itu seperti saham, ya. Tentu saja ya harus ada dong timbal balik apa yang didapatkan dari bisnis yang dijalankan. Oke. Nah, apa yang mengangkat nilai dari kripto itu sendiri? Jangan hanya rumor. Jangan hanya kata-kata orang. Ya, tapi harus ada apa sih sesuatu apa yang akan mengangkat nilai mata uang kripto itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya mata uang kripto sebagai masa depan. Ya, bagus. Sebenarnya mata uang kripto ini kalau dibuat sebagai uang masa depan itu bagus. Kenapa? Jumlahnya terbatas yang pertama. Ya, ini tentu saja bisa mengurangi inflasi. Ya. Yang kedua, desentralisasi, tidak ada dominasi dari bank sentral. Ya, sehingga siapa yang mengatur, siapa yang menentukan benar atau tidaknya, ya ini penggunanya sendiri. Ya. Transparan tapi rahasia. Ya, jadi susah ya untuk menipu di dunia kripto ini, untuk nipu bahwa, oh, saya udah transfer nih ke Pak Dhani nih, ya kan? Itu sulit, tapi nggak dilakukan gitu ya. Nah, itu sulit, karena semuanya transparan. Nah, yang terpenting adalah marketnya itu global. Ya, jadi contoh, Bapak Ibu bawa rupiah, ya, kalau pergi ke Singapura sih bisa ditukar ya, pergi ke Malaysia bisa ditukar. Tapi coba Bapak Ibu pergi ke negara-negara Afrika Selatan, bisa nggak ditukar di sana? Nah, itu nggak bisa. Ya, nah, di mata uang kripto ini, ya, salah satu keunggulannya tadi apa ya, sudah ada 35.000 market yang siap untuk menerima, siap untuk menjual beli sebagai tempat pertukaran. Nah, sehingga marketnya lebih global, tidak dapat dipalsukan. Ya. Nah, kita tahu ya, ya mudah-mudahan ya mata uang digital yang nantinya akan keluar itu pun, ya mudah-mudahan tidak dapat dipalsukan. Tapi ya itu harus dibuktikan lagi sejalan dengan waktu. Oke. Nah, bisa juga dijadikan sebagai peluang investasi. Ya, nah ini adalah kelebihan-kelebihan dari mata uang kripto. Tetapi yang paling penting adalah orang percaya atau tidak untuk menerimanya. Ya, nah untuk hal-hal ini, ya mata uang kripto itu butuh sesuatu ya. Yang pertama adalah mereka butuh aset pelindung. Ya, apa sih aset yang melindungi dari nilai mata uang kripto ini? Yang kedua,
butuh konsep bisnis usaha yang masuk akal dan jelas. Ya. Yang ketiga adalah butuh legalitas dan transparansi. Kenapa? Karena paling utama adalah kepercayaan. Jadi bagaimana mata uang kripto ini bisa dipercaya oleh market, ya kan, dan mau diterima sebagai alat pembayaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.